Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang akan segera membagikan dividen. Perusahaan yang bergerak di bidang produsen kosmetik, produk-produk salon yang tentunya produknya sangat terkenal. Kita akan berkenalan dengan Victoria Care Indonesia Tbk dengan kode emiten VICI atau kita panggil aja VICI. Yap, mereka akan segera membagikan dividen. Sekali lagi, gelombang selanjutnya perusahaan-perusahaan yang akan segera membagikan dividen. Saya sudah ada listnya, sekitar ada 5 ya teman-teman. Tapi saya bahas VICI dulu. Karena VICI ini akan segera membagikan dividen tanggal 20 Mei 2022. Hari ini udah tanggal 19. Pas video ini diupload udah come date teman-teman. Jadi ya masih ada sisa beberapa jam sebelum mereka come date-nya selesai. So, saya menyempatkan waktu untuk membuat VICI ini ya, dengan dividen yang akan dibagikan itu sebesar Rp7 per lembar saham. Itu berarti dividen yield-nya itu 1% doang, cukup kecil, dan come-nya tanggal 20 Mei 2022. So, dalam dividen yield yang sekecil itu sih nggak terlalu menarik bagi saya ya. Tapi bagaimana dengan fundamental daripada VICI ini? Kita akan berkenalan. Produk-produk mereka ini sangat terkenal loh teman-teman ya, karena saya di Singkawang, di salon yang saya pergi itu ada produk daripada mereka, mau dari produk untuk cat rambut ataupun sampo, itu kebanyakan ada tuh teman-teman. Nah, produk-produk apa aja dan sejarahnya bagaimana, kita lihat dulu VICI ini ya. Di sini di websitenya diucapkan selamat datang ya, perkenalannya perusahaan manufaktur dengan visi untuk menjadi perusahaan kosmetik dan perlengkapan mandi terbaik di Asia. Mantap. Jadi perjalanannya dimulai tahun 1988 ketika mulai berjualan dan mendistribusikan produk kosmetik dan wangian ya. Ini VICI belum lahir. Waktu itu masih perjalanan awal ya. Sebelumnya beliau ini hanya bekerja sebagai akuntan untuk beberapa perusahaan terkenal. Mendirikan perusahaan dan menjadi pengusaha adalah sebuah tantangan. Namun pada waktu itu saya semakin gigih berusaha berkat dukungan dan dorongan dari teman, keluarga, dan mitra saya ya. Dimulai hanya dengan 5 orang rekan kerja, dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan kerja keras perusahaan yang kami dapat berdiri, sehingga bisnis kami berkembang pesat. Menyadari pentingnya memiliki fasilitas untuk memproduksi produk kami sendiri, maka pada tahun 2010 mengambil alih PT Victoria Care Indonesia, yakni VICI ini sendiri, yang IPO tahun 2020. Berarti 10 tahun ya sejak akuisisi daripada beliau. Sebenarnya VICI ini didirikan tahun 2007, tapi diakuisisi oleh beliau tahun 2010 dan berkembang sampai sekarang dengan produk-produknya sebagai berikut, di mana tahun 2007 didirikan sebagai perusahaan manufaktur dengan produk awal Victoria Body Scent dan Miranda Hair Color. Nah, ini tahun 2007 ya teman-teman, produknya udah ada Miranda yang untuk cat rambut. Ini sebelum diakuisisi oleh pemegang saham yang sekarang. Lalu tahun 2008 peresmian pabrik baru bersertifikat GMP di Semarang dan meluncurkan beberapa kategori produk baru. Nah, lalu selanjutnya tahun 2019, 1 tahun sebelum akuisisi, meluncurkan produk-produk tradisional Bali dengan merek baru Herboris. Selanjutnya 2013 setelah diakuisisi mendirikan Uma Herboris, sebuah konsep pengalaman berbelanja. Yap, dengan konsep pendidikan dan wisata untuk mempromosikan produk-produk Herboris. Uma Herboris memiliki arti rumah Herboris, terletak di dalam area pabrik di mana pelanggan dapat mengunjungi pabrik dan melihat seluruh proses produksi semua produk PT Victoria Care Indonesia atau VICI ini. Uma Herboris juga memiliki dan memamerkan koleksi produk kecantikan masa lalu dan tradisional Indonesia dari seluruh daerah di Indonesia. 2015 resmi menerima sertifikasi halal untuk Herboris ya. Produk minyak zaitun Miranda Hair Color juga menjadi produk pemimpin pasar berdasarkan laporan tahunan pasar. Next, pada tahun 2017 minyak zaitun dari VICI memenangkan Top Brand Award untuk konsistensi, kualitas, dan pengakuan kepuasan oleh konsumen. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Frontier Consulting Group, sebuah konsultan pemasaran terkenal dan terkemuka di Indonesia. 2018 memulai bisnis online mereka di bawah toko Uma Herboris Official yang menjual produk kami melalui beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Lalu selanjutnya 2019, setelah 12 tahun perjalanan bisnis, mereka melakukan rebranding. Ya, logonya berubah dengan logo baru dan relokasi kantor pusat untuk peningkatan yang lebih maju. 2010, cat rambut Miranda dari PT Victoria Care Indonesia memenangkan Top Brand Award. Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Frontier Consulting Group lagi, sebuah perusahaan konsultan pemasaran tanaman dan terkemuka di Indonesia. Lalu 2020 lagi, Herboris minyak zaitun dari PT VICI berhasil meraih Top Brand Award lagi.
Penghargaan bergengsi ini diberikan oleh Frontier Consulting Group lagi, sebuah perusahaan konsultan pemasaran ternama dan terkemuka di Indonesia ya. Gitu teman-teman. So, itulah perjalanan mereka dengan produk-produk mereka yang sudah tadi kita lihat. Yap, ada Miranda yang cukup terkenal untuk hair care ya. Untuk perawatan rambut, pewarnaan rambut. Lalu selanjutnya ada Herboris. Ini produk spa tradisional Bali. Lalu Victoria dengan sebagai berikut produk pewangian dan perawatan untuk wanita. Oh, lalu selanjutnya ada New Face juga, produk perawatan wajah terinspirasi dari Korea juga. Lalu ada CBD ya, Creative Beauty Diesel. Ini produk-produk rambut premium untuk salon. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada banyak sampo dan lain-lain. Lalu Victoria Iria juga ada, Six Sense by Victoria juga, dan lain-lain. Dan itulah sekilas tentang Vici. Dan sekarang kita akan melihat prospek daripada perusahaan ini. Prospeknya sih, selama brand mereka kuat, maka pastinya aman ya. Dan terbukti dimanapun saya pergi ke salon, mayoritas ada produk daripada mereka ini. Jadi sudah terpercaya dan hanya perlu mempertahankan kinerja mereka. Kalau perlu ditingkatkan lagi sih, biar lebih mencapai lebih banyak pasar untuk Vici ini ya. Jadi prospeknya oke. Selanjutnya kita akan lihat fundamental daripada Vici ini, dimulai dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Porsi masyarakatnya sebesar 15%, jadi aman-aman aja. Selanjutnya kita cari PT Sukses Sejati Sejahtera. Oke, ada. Kita coba lihat beritanya. Produk kesehatan. Oke. Kasus impor baja ini berbeda dengan Vici sektornya ya, berarti bukan berita Vici. Oke, jadi gitu-gitu aja sih teman-teman ya. Jadi oke aja untuk memegang saham. Selanjutnya kita akan lihat fundamental di sisi statistik. Yap, dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Penjualannya bagus dengan PR-nya 19 kali. Ini udah cukup mahal. Karena PBV-nya juga 4 kali lipat. Jadi ya bisa dibilang udah mahal sih. Karena memang valuasi perusahaan ini bagus. Dalam artian perusahaan ini bisnisnya bagus, jadi valuasinya ya mahal. Operating profit margin 20%, tebal. Net profit margin 15% ya, jadi bagus banget. Dengan quick ratio-nya 194%, cukup tinggi. Bisa bayar hutang jangka pendek ya. Lalu kita lihat turnover hari ini juga bagus, 1,57 M. Berarti 3 kriteria sudah mereka lolos ya. Tapi ada satu kriteria penting yang enggak mereka lolos, yakni sisi PER. Jadi Vici ini dari sisi fundamental masih belum menarik bagi saya ya. Kalau untuk dividennya bagaimana? Juga enggak sih. Jadi ya untuk Vici ini saya skip dulu. Demikian pembahasan tentang Vici yang akan segera membagikan dividen, produsen produk-produk salon dan kecantikan perawatan kulit. Dengan dividen yield-nya yang akan mereka bagikan 1% lebih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.